Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema Mari Bapak. Jualannya lancar? Alhamdulillah Pak. Monggo Pak, mau minum Ya. apa Pak? Saya minta teh hangat aja ada. Teh hangat, baik. Manis Ini apa Pak? saja nih lauknya? Ini yang hijau sambal teri. Kalau yang pakai kertas minyak itu sambal tempe. Oh iya, oke. Saya ambil sambal teri aja. Ramai? Alhamdulillah ini Pak. Ini udah ya cuma tinggal segitu. Tadi ditinggal Bapak. Katanya Tilik mau ke rumah sakit tadi gitu. Oh iya, jenguk siapa? Duh, saya kurang tahu itu Pak yang mau dijenguk siapa, tapi anak sekolah dasar kok tadi, anaknya tetangga sini, anaknya Bu Rumi. Oh, iya. Kayaknya tuh lagi apa sih Pak? Apa Tilik anak SD ada 5 atau 6 gitu, tapi salah satunya anaknya Bu Rumi itu. Oh, kok banyak yang masuk rumah sakit? Nah itu Pak, saya nggak tahu, ini Bapak juga tadi tuh ditinggal Bapak jam 2 siang. Ini sampai sekarang belum pulang. Oh, ada sendok nggak, Mbak? Ada Pak, mari. Oh iya. Kalau sehari-hari memang biasa ramai atau hari tertentu aja? Kalau hari Jumat sama Sabtu Pak itu buka jam 7 pagi, sekitar jam 2 siang udah tutup. Tapi kalau hari biasa kayak gini bisa sampai malam Pak. Oh, iya. Bisa sampai malam. Bapak dari mana ini Pak kalau boleh tahu? Kayaknya saya masih baru pertama kali lihat Bapak ini. Ya, biasa ngajar aja di Fakultas Hukum UII. Oh. Ini ada jeda kuliah. Loh, rasanya lapar, ada angkringan, udah mampir dulu lah sini. Dosen di Fakultas Hukum UI ya Pak ya? Dosen apa Pak? Hukum pidana. Oh, dosen hukum pidana. Saya mahasiswa baru Pak, baru tahun ini masuknya di Fakultas Hukum UII. Oh, hebat berarti mahasiswa baru udah sambil jualan ya? Ini udah hampir 2 tahun Pak. Di Wah, kemarin-kemarin tuh jarang-jarang soalnya ya. ini banyak juga dosen-dosen yang pada mampir ke sini, saya jadi tertarik. Oh iya, wah bisa jadi pelanggan baru nih saya berarti. Iya Pak. Halo Bapakku, gimana Pak? Kok lama sekali? Wah lah, yang ngobrol-ngobrol tau ya anaknya kondisinya kayak gitu kok. Sakit apa tuh Pak? Kok katanya 5 orang, yang salah satunya anak burung itu Racunan. keracunan. Keracunan apa Pak? Ah itu loh di sekolah itu kan ada bagi-bagi makanan itu loh. Oh, MBG. Oh, MBG. Yang makanan gratis itu loh Pak. Iya, Iya. MBG. Oh ya itu Oh, kemarin. keracunan, Pak. Iya kemarin itu ada berapa, ada 8 apa 9 anak gitu di SD itulah. Terus itu kan masih temen. Nah, Iya. saya kan di rumah sakit mana? Di rumah sakit yang sebelah utara itu Pak, yang di mana? Terus saya dikabari saya besok ke sana ini tadi. Wah, memang situ banyak anak-anak, ada sekitar 8 sampai 9 anak Pak itu tadi itu. Oh, terjadi juga di sini ya. Kemarin di Jawa Barat ada ribuan itu yang jadi korban. Yang apa MBG itu Pak? MBG, keracunan. MBG itu yang makanan gratis pemerintah itu ya Pak? Iya. Iya. Kok bisa gitu ya? Nah ya itu saya juga nggak tahu Pak. Tapi kemarin tuh yang saya dapat info itu Pak, itu katanya karena makanannya yang diterima itu kurang sehat. Nah, Iya. tapi kan sehatnya itu kan nggak tahu nih Pak. Harusnya Iya. kalau misalnya sudah ada standarnya kan harusnya Iya. seperti itu. Kasihan lah kalau si anak-anak ini wah kemarin tadi itu ya, kemarin kan tadi itu kan masih mual-mual muntah kayak gitu lah. Tadi itu banyak orang tua siswa di sana, makanya saya ngobrol-ngobrol. Ini katanya program pemerintah, kok bisa begini, ini kenapa gitu loh. Ini katanya sering kayak itu ada di beberapa daerah itu kan
banyak yang keracunan kayak gitu lah. Padahal ini kan program pemerintah. Gimana kok sampai seperti itu? Apa nggak ada pengawasannya? Itu Ada loh. yang mau lapor nggak Pak? Ini kebetulan Bapak ini tuh dosen nih Pak. Tadi itu orang tua kan Nah, terus? pada curhat-curhatnya ini gimana pertanggungjawabannya? Ya selama ini yang nggak tahu ini nanti biayanya mau ditanggung sekolah apa mau ditanggung siapa kan nggak tahu. Nah, tadi itu pada ngerumpi, jadi agak lama Bapak di sana itu. Orang tua pada ngumpul, terus ini gimana Pak? Ini bisa diperkarakan apa enggak? Ini bisa nanti dapat ganti rugi apa tidak? Lah itu kan, lah saya bakal langkring ditanya Betul. gitu kan bingung. Besok anaknya kan sudah fakultas hukum dah Pak sekarang Ya, Pak. mudah-mudahan. Iya, nih, Ini- calon SH. Betul, Amin Pak. Ini ada Pak dosen saya Pak ternyata Pak. Oh malah Pak dosen ini. Pak dosen ini, Oh, Pak dosen Iya, saya. ini baru pertama mampir ke sini, Pak. Wah, Itu mahasiswa yang jualan. Bisa jadi pelanggan baru ini. Iya kemarin itu, alhamdulillah masuk di UI Pak. Nah, di hukum juga. Tapi Alhamdulillah. kalau saya curhati kayak gini kan masih belum tahu. Iya, mahasiswa baru soalnya, Pak. Besok kalau udah selesai, udah ahli. Halo Pak siapa? Ari saya, Pak Pak. Ari. Pak Ari dosen apa Pak? Saya dosen hukum pidana. Oh dosen Hukum pidana itu terkait dengan kejahatan. Oh, kejahatan. Berarti kalau kayak gini tadi makam bergizi gratis ada unsur kejahatannya enggak ya Pak ya? Iya, ada potensi. Ada potensi. Ada potensi. Kenapa? Karena ada akibatnya. Akibatnya apa? Berupa keracunan yang dialami oleh anak dalam program MBG. Jadi ada akibatnya. Lah keracunan itu merusak kesehatan. Itu kalau dalam hukum pidana dipersamakan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka. Nah, tergantung apakah perbuatan itu disengaja atau tidak atau karena kelalaian. Kalau secara kesengajaan berarti bisa masuk ke pasal penganiayaan. Kenapa? Karena mengakibatkan rusaknya kesehatan. Di dalam pasal 351 kalau sudah belajar ya, tapi kayaknya belum ya kalau Pak, semester 1 ya. belum ini masih pengenalan Iya. hukum Pak. Jadi di bab 20 KUHP itu ada bab penganiayaan. Pasal pertama itu pasal 351. Nah, di ayat yang keempat disebutkan dipersamakan dengan penganiayaan itu rusaknya kesehatan. Jadi jangan dibayangkan penganiayaan itu harus ada luka-luka berupa sayatan atau benjolan. Tetapi rusaknya kesehatan itu juga bisa menjadi akibat dari penganiayaan. Nah, kalau disengaja itu masuk penganiayaan. Tapi karena kelalaian itu masuk ke dalam bab yang lain yaitu bab 21 tentang kelalaian yang mengakibatkan luka-luka atau matinya seseorang. Kalau kayak gitu, saya sebagai orang yang nggak tahu ya Pak ya, maksudnya saya Iya. belum masih belajar ini Pak. Iya. Saya bisa nggak sih Pak, karena saya tahu nih ada yang keracunan, saya bisa nggak Iya. melaporkan Pak? Punya hak, setiap warga negara punya hak ketika ada suatu peristiwa yang dianggap menimbulkan kerugian dan itu diduga merupakan tindak pidana, maka setiap warga negara berhak untuk melaporkan ke kepolisian. Nah terus yang harus dilaporkan siapa ini Pak? Ya, tentunya ketika membuat laporan itu kan subjeknya perlu diperjelas siapa. Nah, dalam MBG ini kan pelaksananya yang disebut dengan SPPG. SPPG itu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Itu adalah pelaksana di lapangan. Sementara yang mengkoordinir di atas itu namanya Badan Gizi Nasional atau BGN. Itu berdasarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 kalau nggak keliru, itu di situ diatur mengenai badan yang bertanggung jawab dalam pemenuhan gizi nasional. Nah, badan itu disebut dengan Badan Gizi Nasional. Nah, yang melaksanakan MBG ini juga Badan Gizi Nasional sesuai dengan instruksi Presiden. Yang kemudian di tingkat bawah itu dibuka kesempatan siapa yang ingin membuka dapur umum. Nah, dapur umum inilah yang biasa kita kenal dengan SPPG. SPPG. SPPG, ya, dapur umum lah ini yang menyediakan makanan yang kemudian mendistribusikan kepada siswa dan beberapa orang lain. Karena sebenarnya MBG kan bukan hanya untuk anak sekolah, tapi juga bisa diperuntukkan untuk ibu hamil, ibu menyusui, kemudian balita atau anak 5 tahun di bawahnya. Bisakah kita kemudian menuntut apa itu SPPG-nya? SPBG ya dilaporkan saja SPBG-nya karena di dalamnya juga ada manusianya. Iya, tadi itu kan ramai sekali ini yang mau kita tuntut siapa ini? Iya. Nah, tadi itu mengerucut pada itu yang mau dituntut ya SPPG-nya. Iya, Nah, itu betul. benar enggak Pak?
Ya benar. Karena apa, yang menyediakan Mang SBG. Cuma nanti perlu didalami oleh kepolisian. Apakah ini perbuatan yang disengaja untuk mengakibatkan adanya kerusakan kesehatan anak, ataukah disebabkan karena kelalaian semata. Kalau sengaja berarti memang ada kehendak untuk terjadinya akibat itu. Kalau nggak ada kehendak, itu berarti kelalaian. Bagaimana dengan pengawasnya? Nah, kalau dalam hukum pidana itu namanya ada ajaran kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Akibatnya apa? Akibatnya berupa terganggunya atau rusaknya kesehatan anak. Maka dicari penyebabnya apa? Oh, penyebabnya karena makanan ini mengandung zat tertentu sehingga anak keracunan sehingga kesehatannya rusak. Nah, maka kemudian dicari, kok bisa ada kandungan itu? Apa perbuatan yang menyebabkan adanya kandungan itu? Oh, ternyata misalnya ya, cara memasaknya ini tidak higienis sehingga terpapar bakteri, atau bisa jadi karena produksi makanannya yang tidak mengambil bahan higienis atau dari bahan yang memang memiliki keamanan bagi seorang anak. Kan ada namanya makanan ultra proses. Ultra proses itu makanan yang sudah diproses menggunakan bahan pengawet, menggunakan pewarna yang tidak alami dan seterusnya, yang itu sebenarnya tidak baik untuk kesehatan anak. Misalnya sosis. Kalau mau sosis ya harus homemade, harus dibuat di rumah, bukan mengambil dari produsen yang sudah diberikan makanannya itu pengawet dalam jumlah kadar yang memang itu tidak baik untuk kesehatan anak. Nah, maka dari perbuatan yang mana bisa timbul akibat ini? Yang bisa dipertanggungjawabkan adalah berarti orang yang melakukan perbuatan ini. Tergantung apakah pada saat memasaknya, apakah saat produksinya, ataukah saat distribusi. Nah, itu dalam hukum pidana ada namanya ajaran kausalitas. Yang dipertanggungjawabkan adalah orang yang melakukan perbuatan yang perbuatannya secara langsung menimbulkan akibat ini. Nah, pengawas itu tidak memiliki peran yang bisa mengakibatkan terjadinya akibat ini secara langsung. Oleh karenanya maka secara pidana harusnya pengawas ini bukan termasuk pihak yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau lalai Pak, itu bisa nggak dimintai pertanggungjawaban Pak? Tadi kan Bapak menjelaskan sengaja sama lalai. Nah, kalau misalnya sengaja kan berarti dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Kalau lalai dia bisa nggak sih Pak dimintai pertanggungjawaban yang sama? Iya. Jadi tadi sudah saya sampaikan kan, yang namanya perbuatan pelakunya bisa dijatuhi pidana kalau pelakunya ini termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Ya, pertanggungjawaban ini adalah kesalahan. Makanya tidak mungkin ada pidana kalau tanpa ada kesalahan. Ada asasnya namanya Geen-straf zonder Schuld. Tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Ada nulla pona sine culpa, tidak ada pemidanaan tanpa ada kesalahan. Nah, kesalahan dalam hukum pidana itu ada dua. Yang pertama kesengajaan atau dolus, yang kedua adalah kelalaian atau culpa. Nah, kalau perbuatan itu lalai dan diancam dengan pidana, maka pelakunya bisa dijatuhi pidana. Tapi itu hanya perbuatan tertentu saja yang bisa dijatuhi pidana, di mana pelakunya itu sikap batinnya hanya lalai saja. Misalnya seperti tadi, ada akibat rusaknya kesehatan orang, ada akibat berupa matinya seseorang, maka perbuatan yang mengakibatkan ini sekalipun pelakunya itu lalai dapat diminta pertanggungjawaban. Iya, jadi kalau undang-undang menyatakan lalainya seseorang dapat dipidana, berarti pelakunya dapat dipidana. Tapi kalau undang-undang tidak menyatakan itu, maka kelalaian itu tidak dapat dijatuhi pidana. Nah, kalau dalam kasus ini kelalaian bisa. Tapi untuk ganti ruginya, Pak, siapa yang harus bertanggung terkait ganti ruginya? Nah, ganti kerugian kan sebenarnya kemarin sudah ada pemberitaan ya. Jadi Badan Gizi Nasional itu punya alokasi anggaran sekian miliar. Itu di luar dari biaya untuk penyediaan makanan. Artinya itu anggaran untuk operasional, termasuk untuk mengatasi resiko yang terjadi. Makanya kemarin dari Badan Gizi Nasional menyatakan semua anak yang keracunan karena MBG pembiayaannya ditanggung oleh Badan Gizi Nasional. Jadi kata dari BGN itu tidak usah
meminta secara langsung, nanti rumah sakit langsung bisa mengklaimkan ke pihak BGN, Badan Gizi Nasional. Nah, tetapi kan orang yang sudah menjadi korban tidak cukup kan hanya ditanggung biayanya, kan ada ganti kerugian lain yang mestinya itu juga bisa dimintakan dari pihak korban. Nah, kalau untuk minta ganti kerugian, ya mekanismenya melalui gugatan perdata. Itu bisa dilakukan karena adanya perbuatan melawan hukum sehingga bisa minta ganti kerugian baik material maupun imaterial. Ya, tadi itu kan karena mohon maaf kalau di SD itu kan wali muridnya kan juga tidak punya pengalaman ke sana. Jadi tadi itu cuma ngerumpi berjam-jam di situ, yang mau dituntut siapa ya nanti ganti kerugiannya gimana itu tadi kan heboh tadi itu. Makanya wah ini ada penjelasan yang cukup, paling tidak nanti saya bisa sampaikan itu. Ya, karena kami ini orang-orang awam gitu Pak. Ya, makanya ini menjadi sesuatu karena ini kan kejadiannya bisa dikatakan beruntun, artinya selalu ada di berbagai wilayah. Jadi ini artinya perlu ada perhatian dari pemerintah terkait dengan pengawasannya, karena yang kemarin informasinya kan memang dari pihak sekolah tidak tahu menahu. Iya, betul. Sekolah ini hanya di drop, jumlahnya berapa, itu pun hanya kapasitas untuk siswa. Iya, betul. Dan tidak tahu makanannya itu nanti hidangannya seperti apa, itu kan agak repot. Iya, ya memang begitu. Kalau sekolah ya nggak tahu menahu. Betul. Jadi sekolah itu hanya sebagai pihak yang menerima. Jadi tidak ikut dalam produksi. Yang memproduksi ya tadi ada SPBG namanya. SPBG itu bisa dari pemerintah daerah yang menunjuk vendor-vendor tertentu. Kemudian bisa dari tadi koperasi desa kelurahan Merah Putih, bisa dari yayasan atau dari manapun bisa mendaftar kemudian dilakukan verifikasi. Kalau memenuhi kelayakan barulah bisa menjadi SPBG atau merupakan dapur umum tadi. Ya memang resikonya cukup tinggi. Kenapa? Karena penyediaan dalam jumlah yang sangat besar. Betul. Kalau secara normal sebenarnya Badan Gizi Nasional sudah memberikan prosedur untuk menjamin bahwa gizinya terpenuhi dalam makanan itu, kebersihannya terpenuhi, keamanannya terpenuhi. 3 hal itu memang secara prosedural sudah diatur oleh Badan Gizi Nasional. Tapi kan ada penyimpangan di sana sini, itu ya potensi terjadi. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan adalah bukan hanya soal keracunannya. Kemudian secara kesehatan bisa disembuhkan. Tetapi dampaknya itu pada trauma siswa. Betul. Dikhawatirkan siswa tadi tidak mau lagi mengkonsumsi MBG. Karena sudah merasakan bagaimana menderitanya orang yang keracunan kan. Mual, pusing, dan seterusnya kan. Orang lain yang mendengar berita ini pun juga bisa ikut takut untuk mengkonsumsi MBG. Makanya hal yang semacam ini memang oleh pemerintah harus diantisipasi lebih awal. Jangan sampai menimbulkan dampak psikologis yang luas sehingga bisa berdampak pada gagalnya MBG ini. Padahal sudah menggunakan anggaran negara dengan jumlah yang sangat besar. Nah ini yang kemarin itu sempat jadi persoalan karena kan memang ada sambil dinikmati Pak Mono. Sambil makan ya. Karena memang ada beberapa siswa ini yang meskipun sudah ada bantuan makanan dalam bentuk MBG itu tadi, tapi masih banyak anak juga yang tidak mau makan. Karena mungkin sebelum kemarin kejadian keracunan ini sudah mendengar di media sosial di sana ada keracunan, di wilayah sana ada keracunan. Nah, makanya ini memang akhirnya di tingkat bawah itu pada siswa itu kadang justru malah orang tua tidak menganjurkan untuk makan itu. Iya, betul. Nah, ini ada kehati-hatian. Ini kejadian ternyata memang keracunan. Nah, ini memang hidangannya mohon maaf yang kemarin kan saya suruh moto tangganya itu coba difoto makanannya seperti apa. Ternyata ya kalau anak-anak sekarang itu dengan konsep makanan yang sekarang dihidangkan itu belum tentu semuanya suka. Iya, betul. Karena memang terlalu sederhana mungkin ya bisa dikatakan, meskipun mungkin bisa jadi yang di atas anggarannya per porsi itu sekian, tapi sampai bawahnya jadinya sekian. Iya. Ini kan juga kemarin itu ada kasak kusuk sebelum program itu berjalan di
teman saya itu. Mending makan nasi angkringan saya tuh Pak. Iya. Kan bisa buat bayar kuliah nanti. Tapi bagus tadi karena sekarang ini kan sudah ada operasi merah putih ya Pak. Ya. Jadi mungkin itu salah satu alternatif bagaimana kemudian operasi merah putih yang awalnya ini diragukan, tapi kalau kemudian akhirnya diberikan tanggung jawab seperti ini, mungkin pengawasannya akan lebih bagus benarnya. Betul. Tapi ya memang pengawasannya harus benar-benar ekstra. Betul. Karena tadi potensi penyimpangannya itu tinggi. Baik penyimpangan karena disengaja maupun penyimpangan karena kelalaian. Belum lagi potensi terjadi markup anggaran. Ya, yang pasti Bisa itu, kong Pak. kali kong dengan vendor penyedia bahan mentah. Kan nggak semua SPBG itu bisa menyediakan bahan mentah. Betul. Memang ada SPBG yang bisa menyediakan bahan mentah, kemudian memproduksi sendiri, mendistribusikan sendiri. Tapi ada juga yang memang tidak bisa menyediakan bahan mentah. Maka kan harus mencari vendor dari petani, dari pedagang untuk memasok bahan mentahnya. Nah itu juga pengawasannya harus ekstra ketat karena kan bisa jadi memang penyebab dari terjadinya kasus ini dari yang memasok bahan mentahnya. Mungkin terlalu banyak pestisidanya, Betul. atau karena hal yang lain kan itu kemungkinan-kemungkinan yang potensi terjadi. Cuma kalau memang karena kelalaian bisa mengakibatkan terjadinya keracunan itu, ya hukum pidana sudah memberikan fasilitas. Misalnya di pasal 360 KUHP, di ayat 1 ayat 2, itu barang siapa yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka berat. Nah, luka berat itu penjelasannya ada di pasal 90 KUHP. Luka berat itu apa saja? Yang bisa menyebabkan kecacatan berat, bisa mengakibatkan kelumpuhan, bisa mengakibatkan kehilangan salah satu dari panca indera, bisa menghalangi seseorang sehingga tidak mampu lagi melaksanakan tugas jabatan atau mata pencaharian secara permanen. Kemudian sakit yang potensi sembuhnya itu tidak ada. Kemudian ibu yang mengalami keguguran atau janinnya meninggal. Nah itu namanya luka-luka berat. Perbuatannya itu pelakunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Yang ayat 2 itu mengakibatkan luka-luka tapi tidak berat. Artinya hanya terhalang untuk melaksanakan tugas jabatan atau untuk melaksanakan mata pencaharian untuk sementara waktu saja. Dan lukanya masih potensi untuk disembuhkan. Jadi hanya untuk sementara. Itu ancaman pidananya, pidana penjara paling lama 9 bulan. Nah itu pasal yang potensi dikenakan kepada pelakunya. Setelah polisi melakukan investigasi, menggunakan ajaran kausalitas, ini akibatnya, penyebabnya dari mana. Kemudian baru bisa ditemukan siapa orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah selain pidana, sanksi administrasi juga harus tegas dari pemerintah. Kalau memang ada SPPG yang sudah kedapatan lalai sehingga mengakibatkan terjadinya keracunan ini, ya harus ditindak secara tegas. Diputus perjanjiannya, kemudian digantikan dengan SPBG yang lain. Kemarin tadi itu bingung Pak. Ini kalau mau ngurus kayak begini ini, harus mulai dari mana? Nah, itu tadi karena rata-rata kemampuan wali siswa ini kan terbatas. Nah, tadi kebetulan sekali karena tadi saya, Pak, nanti barangkali panjenengan ada kenalan yang tahu tentang masalah ini, tolong kami diinfokan. Nah ini kan tadi itu karena ya ada yang parah Pak memang tadi itu, sehingga ada keinginan mereka ini mau menggugat. Ya. Tapi masih bingung itu tadi, terus harus mulai dari mana dulu? Ya. Yang paling mereka butuhkan ini. Kayak mekanismenya gitu loh Pak. Misalnya mau dilaporkan pidana seperti apa, kalau misalnya mau dilaporkan perdata seperti apa. Tapi karena untuk membuat jera ya Pak ya, karena kan itu kan jadi kayak psikolognya kena, jadi kayak takut mau makan nanti malah jadi rugi. Nah jadi kan negara jadinya juga rugi seperti itu. Terus gimana tuh Pak cara mekanismenya gitu tuh? Memang kalau untuk mengurus sendiri kan repot, apalagi kan tingkat pengetahuannya juga menengah ke bawah kan, oleh karena pengetahuan hukum ya maksudnya ya. Makanya ya
ada lembaga hukum yang sebenarnya bisa dimintai bantuan untuk memberikan pendampingan. Di UI itu ada Pak, namanya LKBH UII. Jadi lembaga bantuan hukum di UII itu masuk lingkup di Fakultas Hukum. Bayar itu Pak? Ya itu ada 2 penanganan perkara, bisa berbayar, bisa prodeo. Ini soalnya kelompok-kelompok orang tidak mampu. Iya, lo tinggal datang aja ke LKBH. Nanti ada beberapa persyaratan administratif untuk diberikan pendampingan secara prodeo. Nah ini kalau urusan duit ini penting Pak. Soalnya tadi itu heboh mau tarikan berapa kan gitu. Betul. Bentar dulu saya carikan informasi barangkali ada. Anak saya itu di Fakultas Hukum, coba tak tanyakan dulu. Ini alhamdulillah sekali. Nah, nanti coba tak kumpulin terkait orang-orangnya yang nanti mau menggugat itu Pak. Nah, tadi udah pusing, ada yang mau 500.000, ada yang mau 1 juta, itu saja ada yang suruh nalangin dulu. Kasihan mereka ini hanya rata-rata seperti saya Pak, pedagang angkring kayak gitu. Iya. Nah, ini alhamdulillah kalau ada lembaga yang nanti bisa kita jadikan rujukan untuk menuntut hak mereka ini, karena ya ini tadi agak repotan. Pakai launchnya Pak? Oh iya, terima kasih Pak. Ini soalnya masalah nyawa Pak. Jadi nggak main-main. Makanya ketika Presiden mengatakan yang keracunan itu kan hanya sedikit sekali persentasenya dibanding dengan anak-anak yang menerima MBG. Kalau terkait dengan korban, ini jangan dilihat persentase dari totalnya. 1 orang saja menjadi korban, itu pemerintah mesti bertanggung jawab. Ini kan program pemerintah MBG. 1 orang saja menjadi korban yang nggak bisa dikecilkan. Betul. Jadi kalau mengatakan bahwa ini persentasenya sangat kecil jika dibandingkan semua anak yang menerima MBG, itu kurang simpatik terhadap publik. Jadi masyarakat yang menjadi korban punya hak untuk melakukan tuntutan secara hukum. Ada 2 mekanisme tadi, bisa pidana, bisa perdata. Yang pidana tentunya ke kepolisian. Nah, polisi nanti akan melakukan proses hukum dimulai dari penyelidikan. Yang kemudian apakah dari penyelidikan itu ditemukan adanya dugaan tindak pidana atau tidak, naik ke penyidikan untuk mencari 2 alat bukti, kemudian menetapkan siapa tersangkanya dan seterusnya. Jadi nanti akan diserahkan sepenuhnya kepada polisi untuk prosesnya. Karena polisi ini representasi dari negara. Betul. Kalau perdata itu hukum privat. Jadi memang negara nggak ikut campur. Sehingga gugatan itu dilakukan oleh orang yang dirugikan. Kalau kayak gitu. Ya udah kamu nanya, kamu kan ini kan kuliah gratis kamu. Iya Pak. Kamu semester 1 dapat pelajaran seperti ini. Makanya itu Pak, saya penasaran berarti kalau kayak gitu tuh polisi tadi kan sebagai representatif negara. Kalau kayak gitu harus ada laporannya atau pemerintah akan menindaklanjuti sendiri Pak terkait sama adanya isu-isu atau dugaan tindak pidananya terhadap MBG ini Pak? Kalau dalam hukum pidana itu ada 2 jenis delik atau tindak pidana. Yang pertama itu ada delik biasa, yang kedua ada delik aduan. Delik biasa ini bisa dilakukan penuntutan dalam perkara pidana tanpa adanya laporan atau pengaduan. Tetapi kalau delik aduan itu bisa dilakukan penuntutan dalam perkara pidana kalau ada pengaduan dari pihak yang haknya itu terganggu. Nah, untuk kasus ini bukan masuk dalam delik aduan tapi delik biasa. Jadi pintu masuk untuk dilakukan penanganan secara hukum oleh kepolisian bisa melalui 2 jalur. Jalur yang pertama tanpa ada pelaporan. Jadi polisi yang tahu maka polisi ini melakukan proses hukum. Kenapa? Karena namanya pelaporan itu tidak harus ada di dalam delik biasa. Kemudian jalur yang kedua ada laporan dari pihak-pihak yang mengetahui. Jadi bukan harus menjadi korban ya. Yang mengetahui. Jadi yang melaporkan itu bukan hanya dari korbannya yang boleh, tetapi orang yang tahu kasus itu juga boleh melaporkan ke polisi. Saya boleh berarti? Boleh karena tahu. Tahu ya karena. Iya. Atau pihak komite sekolah misalnya, atau ada perkumpulan orang tua wali yang mewakili untuk melaporkan ke polisi. Itu boleh, beda dengan pengaduan. Kalau pengaduan itu misalnya pencemaran nama baik. Nah, delik aduan itu hubungan kedekatan
antara pelaku dan korbannya itu sangat erat. Misalnya yang harus itu delik biasa, kemudian menjadi aduan. Istri yang mencuri harta suami atau anak mencuri harta orang tuanya, itu namanya delik aduan relatif. Tapi delik aduan absolut seperti pencemaran nama baik itu menjadi delik aduan karena memang kepentingan yang dilanggar itu lebih besar kepentingan individunya dibanding dengan kepentingan publik. Nah, misalnya Mbak siapa tadi namanya? Mbak Lisa, bapaknya Pak Kang Supri. Kang Supri. Ya, misalnya Mbak Lisa atau Kang Supri ini dihina oleh orang. Kan aspek kepentingan pribadi lebih tinggi dibanding kepentingan publik. Apa sih urusannya publik memperhatikan misalnya penghinaan yang dilakukan pada Mbak Lisa, Kang Supri? Makanya maka oleh undang-undang ini dijadikan delik aduan. Merasa keberatan enggak dengan adanya itu? Kalau keberatan udah adukan aja ke polisi. Tapi kalau enggak ya udah ikhlaskan aja dan polisi nggak bisa memproses. Kenapa? Karena orang yang terhina saja dia biasa saja gitu. Itu namanya delik aduan absolut. Jadi memang ada dua, delik biasa, delik aduan ada relatif, ada absolut. Nanti pelajari di semester 2 itu mata kuliah hukum pidana. Tadi itu kan ada satu guru kebetulan yang besok. Ya. Sebenarnya mau kita libatkan gitu kan. Nah, ini juga makanan ini kan turunnya ke sekolah. Dan guru ini juga atau sekolah ini juga bisa dianggap untuk ikut berkontribusi gitu Pak tadi. Tapi kayaknya tadi takut dari pihak sekolah karena nanti ini ranahnya bisa kemana-mana. Takutnya kan sampai segitunya. Kamu itu nanya mumpung ya nggak usah takut sebenarnya. Itu kan hak. Setiap warga negara punya hak. Jadi memang ya pemerintah harus mengambil perhatian dalam kasus ini. Satu anak keracunan itu kan sebenarnya sudah masalah yang serius, apalagi ini ribuan anak. Nah, maka yang perlu dikhawatirkan itu juga dampak psikologisnya. Jadi kalau pemerintah sudah melakukan penanganan dengan baik, mungkin dampak psikologisnya ini bisa diminimalisir. Tapi kalau ternyata tidak ada perubahan dalam mekanismenya, ya orang akan takut. Masih sama aja kok, nggak ada penanganan apapun. Oh, nggak ada efek jera juga pada orang yang lalai misalnya menyediakan makanan tapi bukan menjadi makanan bergizi gratis, tetapi menjadi makanan beracun gratis. Ya, kata netizen gitu. Jadi sekarang sudah diplesetkan makanan bergizi gratis jadi makanan beracun gratis. Cuma tadi itu kan memang agak kebingungan Pak, karena kalau nanti mengatasnamakan kelompok itu karena ada kelompok lain yang tidak keracunan mungkin tidak mau ikut campur di situ, sehingga tadi sempat menyinggung ke komite sekolah. Artinya wali ini melalui kelompok wali ini menggandeng komite nanti untuk menjembatani supaya persoalan ini nanti ya kalau sebenarnya tidak kaku Pak, artinya kalau bisa melalui mediasi, ya mediasi. Kalau kemudian nanti harus ke ranah hukum, ya paling tidak kan sudah ada komite sekolah yang nanti bisa mewakili. Nah ini apa seyogianya seperti itu atau nanti bagaimana? Gitu. Ya itu pilihan-pilihan proses yang bisa ditempuh ya. Ada yang memang menginginkan hanya agar anak yang menjadi korban ini semua haknya terpenuhi. Misalnya hak untuk mendapatkan penggantian biaya pengobatan, kemudian hak untuk menyembuhkan rasa trauma. Kan mungkin ada trauma, bahkan mungkin bukan hanya trauma terhadap MBG, tapi terhadap makanannya. Misalnya menunya itu ayam goreng, dia bisa trauma dengan ayam goreng, bukan MBG-nya saja. Nah, kan itu perlu konseling. Konseling kan ada biayanya, kemudian kerugian yang lain misalnya. Nah itu kalau itu yang dipentingkan melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait yang kemudian kalau sudah di cover maka berarti haknya sudah terpenuhi. Tapi ada juga yang menginginkan harusnya ini pelaksananya diberikan efek jera agar pelaksana yang lain juga lebih hati-hati, tidak menyepelekan. Karena apa? Karena ada konsekuensinya. Berarti kalau ingin memberikan efek penjeraan ya bisa dilaporkan. Nah, pelaporan itu ada dua.
bisa pelaporan secara administratif, jadi lapor kepada pemerintah daerah. Karena kan di setiap daerah memang yang mengelola adalah pemerintahannya. Nah, nanti kepala daerah itu bisa memberikan sanksi administratif kepada SPPG yang terlibat, misalnya memutus hubungan kerja atau ada sanksi administrasi yang lain. Atau bisa juga secara pidana tadi, berarti ke kepolisian. Perdata juga bisa gugatan ke pengadilan negeri. Nah, opsi-opsi itu menjadi pilihan tergantung karena itu menjadi hak dari setiap warga negara. Nah, kalau memang kesulitan untuk menempuh itu, sementara ada keinginan untuk memperjuangkan hak itu, maka bisa minta bantuan pendampingan ke LKBH tadi. Baik, siapa? Wah, berarti kalau kayak gitu Pak, itu kan tadi disampaikan bahwasannya ada SPPPG tadi ya Pak ya. Terus SPPG tadi tidak berjalan sendiri kan seperti itu kan ada yang membantu menumpang. Nah, Betul. berarti kalau seperti itu tanggung jawab pidananya ini bisa tanggung jawab pidana ke SPPPG tadi atau bisa tanggung jawab pidana ke orang yang menyetorkan makanan bergizi gratis itu. Misalnya tadi kan disampaikan misalnya gitu. Si A untuk dalam proses ini si A menyetor atau menyuplai ayam goreng misalnya seperti itu. Terus si B bertugas untuk menyuplai sayur hijau misalnya seperti itu. Nah, itu tuh pertanggungjawaban sendiri nanti atas nama SPPPG atau atas nama si individu tadi, Pak. Ya. Kalau pakai pasal dalam KUHP itu tidak mengenal subjek kecuali manusia. Jadi bukan korporasi. Maka kalau digunakan ketentuan pasal dalam KUHP, pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban individu. Seperti tadi, akibatnya ini perbuatan yang menimbulkan akibat ini perbuatan yang mana? Maka pelakunya barulah termasuk orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi ini juga ada potensi melanggar Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 yang sudah diubah juga beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Perpu Nomor 2 tahun 2022 yang sudah ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-Undang Nomor, kalau nggak salah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Nah, kalau memang melanggar Undang-Undang Pangan, badan usaha itu bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi kalau manusia itu sanksi pidananya bisa penjara, bisa denda. Kalau badan usaha, pidana pokoknya itu hanya pidana denda, tetapi denda yang diperberat. Kalau di Undang-Undang Pangan itu maksimal 3 kali lipat pidana denda yang dijatuhkan kepada manusia, yang diancamkan kepada manusia. Tapi ini ada potensi memang melanggar Undang-Undang Pangan, ada potensi. Misalnya sengaja memproduksi makanan yang itu membahayakan kesehatan karena memberikan tambahan makanan yang melebihi kapasitas atau batas normal. Itu ada di Undang-Undang Pangan. Jadi ya dua-duanya bisa ada potensi baik sanksi terhadap individu maupun badan usaha. Tapi kalau badan usaha ya tidak pakai pasal dalam KUHP, tapi ada di Undang-Undang Pangan. Tapi tetap bisa dilaporkan pidananya bisa ya Pak? Juga, bisa dilaporkan. Nanti tergantung polisi kan yang akan memprosesnya. Mau tambah lagi Pak? Mau tambah gorengan atau tambah usus? Enggak, saya udah makan usus 1. Enak nih. Ini emang buat sendiri Pak yang bikin ibu kami. Ya, kalau siang biasanya penuh nggak nih? Karena kan kalau saya kan breaknya siang, nah cari makan siang. Kalau siang biasanya nggak begitu ramai Pak, tapi biasanya kalau siang itu menunya udah bukan menu angkringan tapi menu Warmindo Pak. Oh gitu ya? Menunya ada Indomie, mie instan seperti itu. Iya, segar juga itu. Atau mau dibikinkan mie instan Pak ini? Oh udah cukup saya. Udah dalam nikmat. ini Pak, dalam proses produksi MBG kan melalui beberapa bagian-bagian, misalnya tukang masaknya, kemudian pengecekannya, sampai ke kurirnya. Iya. Nah, apakah sanksi pidananya juga bisa sampai ke ranah sana? Iya. Kalau perbuatan pelakunya lebih dari 1 itu namanya delik penyertaan atau deal naming delictan. Dalam delik penyertaan itu
memungkinkan ada pelaku yang menyuruh lakukan, ada pelaku yang menganjurkan, ada pelaku yang turut serta, kemudian ada pelaku langsung, kemudian ada delik pembantuan, ada pelaku yang menjadi pembantu bagi terjadinya suatu tindak pidana. Nah, yang paling rendah itu dalam delik penyertaan, rendah kesalahannya itu dia sebagai pembantu bagi terjadinya tindak pidana. Nah, kalau misalnya kurir itu nggak tahu menahu, ya dia nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Jadi syaratnya pelaku pembantu bisa diminta pertanggungjawaban pidana itu manakala pembantunya itu tahu bahwa apa yang dia lakukan itu mempermudah terjadinya suatu tindak pidana. Maka delik pembantuan itu harus delik kesengajaan, dalam bahasa Belanda namanya opzettelijk delik. Harus sengaja, nggak ada orang membantu kok tidak sengaja. Jadi membantu terjadi kejahatan itu paling tidak dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu mempermudah terjadinya suatu tindak pidana. Nah, kalau kurirnya misalnya dia sudah ngerti kalau ternyata makanannya ini berbahaya dikonsumsi, kok dia tetap melakukan, pembantu. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan, sarana untuk melakukan tindak pidana. Tapi kalau dia tugasnya mengantarkan, nggak tahu menahu, ya dia nggak bisa diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau kurir itu bagian dari SPPG-nya? Oh, tergantung. Makanya SPPG ini bisa semuanya dihandle sendiri, dari sejak bahan mentahnya, produksi sampai distribusi. Atau SPPG ini ya dia hanya memproduksi, kemudian bahan mentahnya itu pakai vendor, pengantarannya juga bisa pakai orang lain. Jadi terserah SPPG-nya. Menarik juga Pak. Menarik, tapi nanti pokoknya nanti dibuat gratis Pak. Ini nggak perlu bayar. Ya. Oh, karena ini sudah ngajar berapa SKS nih tadi. Ya ini Saya nggak enak nih, saya harus profesional ini. enggak spesial, Pak, Pak. spesial ini Pak. Soalnya gitu nanti kalau ya? saya mau tanya-tanya di kampus kan bisa Pak, tapi mau tanya lagi. Dan meskipun saya bayar juga boleh kalau Enggak usah Pak. Nah, ini karena anak saya juga kuliah di sana. Ini tadi sudah menjelaskan banyak hal terkait dengan masalah kasus-kasus MBG ini. Karena ini memang ya luar biasa sekarang ini, nggak di media sosial, nggak di media cetak itu kan banyak. Artinya kasus ini selalu bergantian di semua wilayah. Iya, betul. Ini yang membuat kemarin sampai terjadi seperti ini kan sudah ternyata juga masih terjadi. Ini artinya tidak dari mulai kejadian sampai sekarang ini tidak kunjung ada perbaikan atau pengawasan yang lebih ketat. Nah ini yang tadi itu sempat pada jengkel. Ini kan sudah di beberapa tempat, masa kita juga mengalami seperti ini. Iya. Jadi yang tadi itu menjadi makin gemes untuk mempersoalkan ini karena hukum. Karena ini pemerintah pada tindakan enggak kok sampai sekarang juga masih terus berlangsung dan terus ada kejadian dan korban-korban selanjutnya. Iya, betul itu Pak. Jadi itu, kamu nggak ingin tanya lebih tentang ini? Saya sudah sangat paham. Kalau di kampus ini malah privat loh kamu. Iya, makanya itu saya cukup sangat bersyukur Pak. Ini kalau bayar berapa ini? Itu makanya saya itu sangat cukup bersyukur. Saya dulu anak SMA di desa sana Pak. Terus saya sering bantu bapak saya jaga angkringan. Terus beberapa kali ada tamu-tamu. Kok kebetulan semua dari Fakultas Hukum UI Pak. Terus saya kemarin ayo Mbak coba masuk. Nah saya kemarin masuk yang tahun ajaran ini. Alhamdulillah sekali sekarang ketemu Pak Ari Bowo selaku dosen hukum pidana yang nanti mungkin saya akan ketemu Pak. Iya, insya Allah nanti ketemu. Ini malah bapaknya juga udah dapat kuliah. Ini 2 SKS ini. Biasanya itu kan punya kelompok angkring-angkring itu Pak. Kadang tuh ya angkring ini kan pusat informasi ya, kalangan menengah ke bawah. Jadi kadang itu bahasanya sampai ke ranah yang MBG segala macam itu. Lah ini tadi kan dari persatuan angkring ke angkring itu kan saling info-info. Terus kemudian ada tetangga yang kena kasus seperti itu. Lah ini kan ya ini anak saya kuliah di UI saja heran mereka itu. Kok bisa kuliah di UI? Katanya biaya mahal enggak? Saya bakul angkring saja bisa menyekolahkan anak saya. Gitu. Brandnya itu kan kadang enggak. Yang kuliah sana itu orang-orang kaya tapi banyak biayanya tidak mahal.
kan mahal enggaknya juga tergantung fasilitas yang disediakan. Betul. Dengan fasilitas yang ada, kemudian pembayarannya sekian, kalau menurut saya sih nggak mahal lah. Iya. Ya nanti anaknya bisa ditanya lah. Ya, fasilitas ini apa saya di UI. suruh mulus beasiswa. Iya. Oh di UI banyak beasiswa, Ya, banyak. itu, beasiswa no. Wah, gitu. Mudah-mudahan nanti wong cuman bakul angkring toh, Pak. Iya. Jadi, Amin. Mudah-mudahan ini nanti tetap bisa seperti Pak Ari. Amin. Paham amin. hukum, Bapak sehingga lebih hebat nanti. Bapaknya ini nanti mendapatkan apa ya, sesuatu dari anaknya ini. Harapannya seperti itu. Nah, itu. Gitu. Mm-mm. Gitu. Apabila teman-teman angkringan hukum punya pertanyaan, silakan untuk menuliskan di kolom komentar atau bisa datang untuk berkonsultasi di LKBH FHUII di Jalan Lawu nomor 3, Kota Baru, Yogyakarta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tonton video kita angkringan hukum lainnya yang akan ada episode-episode lainnya. Baik, pemirsa di rumah, demikian tadi perbincangan kita seputar MPG, dan jangan lupa kita akan tetap bertemu kembali dengan tema yang berbeda dalam kasus yang selalu hangat, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan banyak pencerahan kepada pemirsa di rumah terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Ingat, hukum ada untuk kita pahami, bukan untuk ditakuti. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Angkringan Hukum LKBH FHUII.